Hai badminton lover, sebelum mulai untuk yang ingin cari ball python bisa cek di Tokopedia, Lapak Satwa, JLF, Facebook page atau langsung ke WA di Valdi Python, search saja ya. WA ada di profile, jadi nggak bingung nyarinya dan nomor saya cuma ada satu. Ya. Hari ini mau tanya apa ya? Kalau ada yang mau tanya silakan bertanya, nggak usah malu, saya akan jawab sebisa saya dan yang saya tahu. Nah, ini cuacanya lagi agak kurang enak nih. Kondisi badan lagi agak turun. Mungkin karena masih sepi, saya coba buka dari tentang ini ya. Durasi makan. Ini kebetulan hari ini lagi nggak asis karena yang saatnya di asis nggak kebagian tikus. Nah, saya juga mau bahas tentang hal itu. Jadi sebenarnya berapa lama sih ball python sebaiknya nggak makan gitu ya, bisa nggak makan, apalagi untuk baby terutama gitu. Nah, kalau untuk pengalaman saya dan apa yang saya terapkan di sini kan, karena saya tikus ternak sendiri dan dulu juga sempat beli, saya mengalami di mana stok yang saya inginkan tuh nggak tercapai atau mungkin nggak dapat lah, akhirnya cuman berapa ekor aja makan. Nah, dengan stok yang terbatas itu, saya tentunya mengutamakan pertama ball python yang ingin untuk project itu pasti saya fokusin buat nutrisi dulu. Lalu yang kedua itu ball python yang posturnya agak kurang semok, itu prioritas kedua. Baru yang prioritas ketiga ball python yang saya keep sendiri. Nah, untuk ball python yang misalkan kurang semok ini, kira-kira bisa ada pertanyaan berapa lama sih bisa nggak makan gitu. Nah, kalau saya ideal tuh 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali saya cek gitu ya posturnya. Kalau misalkan minggu depan posturnya oke, minggu depan bisa skip makan. Kalau misalkan kurang, berarti minggu depan saya usahakan ball python yang ini untuk dapat porsi maksa gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, walaupun koleksi banyak gitu ya, atau mungkin yang masih belum pindah kiper baru itu banyak, tapi kita juga harus bisa melihat atau peka dengan postur dari yang masih ada di kita piara. Itulah kenapa saya selalu menyarankan lakukan pengecekan ball python Anda itu setiap hari. Gitu. Jadi nggak cuman diintip, tapi kalau bisa malah dibuka, lihat postur. Nggak usah dipegang, nggak apa-apa ya, maksudnya asal lihat sepintas, oh seperti ini gitu. Nanti lama-kelamaan Anda akan terbiasa untuk melihat postur dari perkiraan gitu. Jadi kadang harus dipegang dulu baru merasa gitu ya. Tapi ada berapa harus yang cuma melihat, oh ini agak kurang gitu, secara postur atau tingkat muka ya. Nah, bagaimana untuk ball python yang udah semok? Yang udah semok tentunya nggak makan 1-2 minggu nggak ada masalah gitu. Saya nggak terlalu ambil pusing dengan hal itu gitu. Memang pertumbuhan atau mungkin peningkatan beratnya itu nggak setinggi yang rutin tiap minggu dapat makan. Tapi peningkatan berat badan tuh pasti ada, walaupun mungkin sekitar 10-20 gram per bulannya atau setiap kali ganti kulit gitu. Itu pasti ada peningkatan seperti itu. Ya, itu udah cukup. Justru kalau misalkan beratnya malah turun, berarti ya si ball python terlalu kurus. Nah, terlalu kurusnya ini ada berapa faktor. Misalkan metodenya sama nih, memberi makan 2 minggu sekali, tapi kok ada satu yang beratnya tetap atau cenderung kurang. Nah, otomatis saya melakukan pengamatan lebih. Ini
apa yang membuat beras si babi piton ini kok lebih lebih tertahan dibandingkan yang lainnya yang bisa naik gitu. Biasanya babi piton yang cenderung aktif, maksudnya setelah dia selesai mencerna dia cenderung banyak gerak gitu ya, itu bakal lebih boros tenaganya, otomatis tiap kali jadwal makan dia bakal menggunakan tenaga yang lumayan banyak gitu dibandingkan yang cenderung lebih banyak diem terus jalan secukupnya gitu. Kebetulan saya ada beberapa di sini yang memang secara karakter lebih senang gerak-gerak dibandingkan yang cuman diem aja gitu. Jadi ya balik lagi, karakter tiap ular kan beda-beda ya, namanya makhluk hidup gitu. Kita nggak bisa langsung pukul rata, sifat karakter babi itu seperti ini langsung pukul rata semua gitu, nggak. Mungkin untuk yang ingin menjelaskan secara singkat, mungkin anggapnya babi piton seperti ini. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi saat menjelaskan babi piton itu karakter seperti ini, tapi tiap ekor punya perbedaan tersendiri gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan tiap ekornya gitu. Yang satu makan seminggu sekali atau 2 minggu sekali posturnya nggak beda jauh, yang satu makan seminggu sekali posturnya terjaga, begitu makan 2 minggu sekali kok agak ngecil. Nah itu harus diperhatikan tingkahnya. Ya balik lagi kan sudah sering ngalamin, dan ya namanya melihara predator ya, jadi tiap kali kita butuh stok pakan kadang nggak ada gitu. Kalau beli dari luar kota harus borongan dan ongkosnya mahal, sedangkan ular kita belum sebanyak itu gitu kan. Saya ternak sendiri juga kadang stok maksudnya tikus yang dihasilkan di luar ekspektasi kita selama ini, salah perhitungan gitu lah ya. Jadi ada beberapa faktor lah. Itu pintar-pintar kita untuk mengatur jadwal makan atau mungkin pemberian porsi makan di masing-masing ular gitu. Jadi untuk yang baby ya 1-2 minggu oke lah teman. Kalau Anda ngerasa kok dikasih 2 minggu sekali tapi posturnya agak kurus dan penambahan beratnya itu di bawah 10 gram per bulan atau tiap kali ganti kulit, itu rekomendasi seminggu sekali, usahakan seminggu sekali gitu. Untuk ukuran mangsa, patokan saya nggak pakai berat ya, karena nggak mau ribet. Jadi patokan kasar tuh 1,5 kali besar perutnya itu maksimal. Jadi kalau baby mungkin sekitar 200 gram saya baru naik mangsa. Setelah barcode-nya 200 gram ya, itu baru naik mangsa ukurannya. Kalau misalkan yang saya jual malah cenderung saya tahan sampai berat babi pitonnya itu sekitar 250 gram. Nah, kenapa saya melakukan hal itu? Supaya saat di kiper barunya si babi piton ini cenderung punya rasa lapar yang sedikit lebih tinggi. Kenapa sedikit lebih tinggi? Ya, karena perpindahan jenis mangsa gitu. Saya kan menggunakan ASF. Lalu misalkan di kiper barunya itu nggak ada ASF, adanya red misalkan. Nah, kalau misalkan ukuran mangsanya pas ya, maksudnya ya sesuai sama ukuran babi pitonnya gitu ya, itu kemungkinan untuk langsung menerima mangsa baru itu lebih rendah. Jadi mungkin ada 1 atau 2 minggu dia menolak mangsa karena nggak terbiasa sama baunya, sama karakternya. Lalu berapa minggu berikutnya baru makan. Tapi kalau misalnya kita memberikan mangsa yang sedikit lebih kecil, dia si babi ini kalau misalnya lapar, otomatis kan ada gerakan dikit langsung dihajar, karena insting mereka tuh
duh lapar nih, nggak ada istilah, nggak ada makanan lain, udah ajar aja yang ada di depannya gitu. Itu trik saya di situ. Halo, pada pertanyaan tanya aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi strategi seperti ini tuh ada plus ada minusnya sih. Dan kebetulan juga untuk Pelpiton yang saya jual, saya emang nggak terlalu fokus ke berat. Jadi maksudnya ya asal setiap kali ganti kulit ada penakan berat udah cukup begitu. Beda sama Pelpiton yang emang saya keep dari baby, itu saya prioritaskan untuk beratnya bertambah sekian gram per bulan atau tiap kali ganti kulit gitu. Ya apa namanya? Mungkin banyak yang mengira wah masa nanti beratnya nggak sehat atau nggak segala macem. Ya nggak juga. Sebenarnya kalau dari breeder yang apa namanya, yang udah pengalaman pun cenderung Anda akan mendapatkan Pelpiton yang posturnya agak lebih kecil dibandingkan mungkin yang biasa Anda rawat dengan tanggal lahir atau bulan lahir yang sama gitu. Nama demikian ya karena untuk mengatur tadi apa namanya prioritas mana yang harus diutamakan dalam pemberian makan gitu. Ada juga yang betina umur 3 tahun tapi beratnya masih 1 kilo, ada yang bikin seperti itu. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah bingung kok beli Pelpiton umur 2 tahun beratnya baru 1 kilo, padahal harusnya 2 tahun kan 1,5 kilo gitu. Ya, kalau misalkan tujuannya mau di-breed, ya harus menunggu waktu dulu gitu. Tapi kelebihannya adalah waktu selama pengembukan itu bisa digunakan untuk melakukan karantina. Jadi saat selesai karantina, diharapkan berat Pelpiton itu sudah normal dan siap di-breed. Itu salah satu strateginya. Dibandingkan Anda menyamakan semua ukuran pakan, tapi akhirnya malah kelabakan sendiri dalam supply gitu. Ya mungkin untuk kota besar supply masih agak lebih mudah ya. Tapi kalau untuk di Purwokerto di sini itu supply susah. Saya jujur aja susah supply di sini. Jadi kalau nggak berusaha sendiri, berusaha ternak, ini saya bisa mungkin 3 bulan nggak makan kali yang kecil-kecil gini. Karena tiap minggunya untuk musim kemarin ini ya, tiap minggu itu saya butuh sekitar berapa ekor ya? 50 sekian ekor per minggu. Sedangkan breeder tikus di sini itu masih bisa dihitung pakai jari. Dan nggak totalitas seperti yang sudah banyak di kota besar gitu. Jadi otomatis ya saya kelabakan memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah dari situ saya belajar mana harus prioritas, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3 dan seterusnya gitu. Itu mau nggak mau sih ya. Tapi kalau misalkan cuma punya misalkan ya 5 sampai 10 ekor masih oke lah ya, supply seminggu sekali. Tapi kalau udah lebih dari itu, apalagi udah di ternak, udah siap-siap puyeng udah tuh. Jadi kalau misalkan yang di kota kecil itu sebaiknya sebelum coba breeding itu, kalau mau breeding ya, kalau mau sebelum coba breeding sebaiknya pastikan stok pakan aman. Dan terutama saat mau musim menetas ya, di perkiraan musim menetas itu Anda butuh mangsa 2-3 kali peliharaan Anda sekarang. Jadi kalau misalkan Anda punya 20 ekor dan udah mulai breed, berarti walaupun nggak semuanya ya, walaupun nggak semua di breed, misalkan cuma 5 ekor gitu, berarti perkiraan paling nggak Anda harus
supaya Anda harus bisa masuk sekitar 50 sampai 60 ekor per minggunya. 60 ekor tikus gitu ya per minggunya. Karena kalau nggak bisa seperti itu, ya mungkin minggu pertama makan, lalu mungkin bulan pertama makan gitu ya. Nah, berapa bulan berikutnya bisa nggak makan. Itu yang bikin repot di situ sebenarnya. Jadi alasan itu juga yang membuat saya ternak mangsa sendiri. Jadi menukar pengeluaran saya untuk pengeluaran dana dengan pengeluaran waktu saya. Jadi daripada saya pusing keluarin dana yang terlalu over nantinya, lebih baik saya fokuskan dananya ke nggak seberapa buat ternak tikus, tapi saya meluangkan waktu lebih untuk membersihkan si tikusnya itu, maksudnya ya koloni sama kasih makan gitu lah ya. Nah kalau misalkan nggak ada thread gitu kan nggak mungkin gitu. Dan dari ternak mangsa sendiri pun saya bisa menghemat mungkin setengah dari pengeluaran yang biasa saya keluarkan. Itu kenyataannya ya. Jadi antara Anda mau bayar dengan uang misalkan 200.000 per bulan, ini aja ya, 200.000 per bulan atau 100.000 per bulan gitu aja. Kalau 200.000 per bulan berarti kan Anda masih mengandalkan orang lain. Tapi kalau misalnya Anda ternak sendiri tikusnya, per bulan cuma 100.000 buat kebutuhan si tikus yang Anda piara. Tapi resikonya Anda butuh waktu untuk merawat si tikus itu sendiri gitu. Ya mungkin kalau misalkan masih 200.000 per bulan masih belum seberapa ya. Bayangkan kalau misalkan per minggu sudah 400.000, 400.000 per minggu, itu bisa saya tahan sampai cuman 300.000 per bulan. 400.000 per minggu kali 4 minggu udah berapa kan? Itu bisa saya hemat sampai cuman sebulan cuman keluar 300.000. Ya mungkin 2 bulan sekali ada lah 400.000 buat beli fur gitu. Tapi ya secara general seperti itu ya. Jadi kalau yang bal pitonnya nggak mau makan 1 atau 2 minggu, nggak usah pusing. Yang penting bal piton sehat, maksudnya nggak ada tanda-tanda sakit. Itu mau nggak makan 1 bulan pun nggak ada masalah. Cuman ya emang kalau untuk ukuran baby jangan kelamaan ya puasanya, karena kan mereka pertumbuhannya masih cepat gitu. Jadi kalau misalkan mangsanya atau puasanya kita terlalu lama, ya badannya agak ramping, kurus enggak, tapi agak lebih ramping dibandingkan yang yang rutin 2 minggu sekali atau mungkin yang seminggu sekali, itu udah pasti jauh banget. Gitu aja. Ini tempat lagi sepi, jadi ya sudah. Nanti saran tundanya bisa cek di Instagram, atau kalau malas di Instagram nanti saya upload di channel YouTube saya kok, nggak usah khawatir. Dan jangan lupa bal piton ready bisa cek di Tokopedia, Lapak Satwa, aplikasi CLF, lalu Facebook Page ada, atau kontak WA sekaligus saja Feli Piton. Di Google udah banyak kok Feli Piton search, atau kalau ragu sama nomor WA saya cek get kontak, itu udah nggak bisa bohong. Ya sekian aja, sampai jumpa di minggu berikutnya. Ciao.